Jangan sampai kemudian kekhawatiran Nabi, kita diberi kesempatan ketemu umur panjang bulan Ramadan, tapi bulannya saja yang Ramadan, tapi kita nggak dapat manfaat apa-apa dari Ramadan kita. Banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Banyak yang sholat taraweh tidak dapat apa-apa kecuali rasa lelah. Ini kalau nggak punya target peningkatan diri, nggak punya planning kegiatan-kegiatan Ramadan, juga kita akan menjalaninya biasa-biasa saja, sehingga Ramadannya berlalu, bulannya saja yang Ramadan, tapi hati kita tidak terramadankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, alhamdulillah Allah masih izinkan kita bersua kembali. Kali ini kita akan belajar tentang persiapan apa saja yang mesti kita lakukan di dalam tarhib, ya, menyambut datangnya bulan agung, bulan ke-9 dalam kalender Hijriah, yaitu bulan suci Ramadan. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban, sebentar lagi beberapa hari ke depan kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Sya'ban, bulan yang kata Kanjeng Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Sayangnya Kanjeng Nabi memberikan warning kepada kita, bulan Sya'ban seringkali bulan yang dilupakan oleh banyak manusia, karena bulan ini diapit oleh dua bulan yang cukup populer, bulan Rajab karena ada peristiwa Isra Mi'raj, dan bulan Ramadan, bulan yang paling agung. Padahal banyak ulama mengatakan mestinya bulan Sya'ban, Ibnu Rajab misalkan mengatakan bulan Sya'ban mestinya dijadikan bulan isti'dad, bulan persiapan kita untuk memasuki bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Maka kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah, Siti Aisyah misalkan mengabarkan kepada kita, Rasulullah SAW itu hampir sebulan penuh puasa sunnah di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk memasuki puasa wajib bulan suci Ramadan. Bahkan Ummu Salamah mengatakan bahwa di bulan Sya'ban ini Rasulullah disebutnya melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut, 1 bulan penuh di bulan Sya'ban dan 1 bulan lagi melanjutkan di bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Balkhi mensitir sebuah ucapan yang menarik saya kira ketika kita bicara tentang persiapan menuju Ramadan. Beliau mengatakan syahrul Rajab syahru zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam tanaman, kata Abu Bakar Al-Balkhi. Wa syahru Sya'ban syahru syukil azab. Dan bulan Sya'ban, ini sekarang kita di bulan Sya'ban, adalah bulan ketika kita saatnya menyiram tanaman kita. Wa syahru Ramadan, dan bulan Ramadan syahrun yauma al-hasadi, yaitu bagaimana bulan ketika kita saatnya memetik buah dari tanaman yang sejak bulan Rajab kita tanam dan bulan Sya'ban kita sirami. Syahrun hasadi zar'i, bulan memetik buah dari tanaman yang kita sudah kemudian lakukan semenjak bulan Rajab dan Sya'ban. Maka menarik ketika Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, bagaimana mungkin kita berharap dapat memetik buah di bulan Ramadan sementara di bulan sebelumnya, bulan Rajab dan Sya'ban, kita belum menanam dan menyiraminya. Jadi berapa ungkapan dan hadis Kanjeng Nabi tadi, kita sekarang mencoba mempunyai kesadaran baru bahwa Rasulullah mensunnahkan, mengajarkan, mencontohkan kepada kita di bulan Sya'ban ini bulan yang betul-betul menjadi isti'dad, menjadi persiapan, baik persiapan rohani, fisik dan lain sebagainya, untuk menyongsong kira-kira persiapannya itu di bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi bulan Ramadan itu kita betul-betul sudah menikmati khidmat, khusyuk, menjalani semua peribadatan yang ada di bulan suci agung, di bulan Ramadan. Maka kan Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajabku, berkahi bulan Sya'banku, dan beri kami kesempatan umur panjang untuk ketemu bulan suci Ramadan. Oleh karenanya apa saja sahabat-sahabatku persiapan yang kita bisa lakukan guna menyambut bulan agung, bulan Ramadan. Yang pertama saya kira persiapan rohani ya. Persiapan rohani ini paling penting. Artinya apa? Bagaimana selama bulan Sya'ban ini kita melatih rohani kita untuk ibadah, untuk melakukan peribadatan. Jadi nanti nggak kaget ya ketika kemudian di bulan Ramadan kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk baca Quran, untuk sholat taraweh, untuk zikir dan sebagainya, sehingga kemudian kita bisa sudah terbiasa. Bahkan para ulama menyebut bulan Sya'ban itu kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra, bahwa sesungguhnya dikatakan bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan mereka meninggalkan beberapa orang meninggalkan bisnisnya untuk bersama-sama fokus, tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan di bulan Sya'ban juga mereka sudah mulai ancang-ancang melatih diri untuk mempersiapkan rohani kita dengan amalan-amalan istimewa. Yang kedua yang tidak kalah penting saya kira persiapan fikriyah ya, persiapan akal kita. Artinya apa? Kita harus belajar sebelum masuk Ramadan, belajar ilmu, apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu taraweh, apa itu iktikaf, apa itu Lailatul Qadar, dan amalan-amalan yang ditawarkan selama sebulan penuh. Sebab kalau kita tidak tahu hakikat puasa, kita tidak mengerti apa itu Lailatul Qadar, apa itu iktikaf dan sebagainya, jangan sampai kemudian kekhawatiran Nabi rubba shaimin khattun min siyamil juwalat. Jangan sampai nanti kita diberi kesempatan ketemu umur panjang bulan Ramadan, tapi bulannya saja yang Ramadan, tapi kita nggak dapat manfaat apa-apa dari Ramadan kita. Banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Banyak yang sholat taraweh tidak dapat apa-apa kecuali rasa lelah. Karena apa? Ilmu penting ya. Karena kalau kita beramal, melakukan ibadah tanpa ilmu, maka kemudian pasti tidak maksimal pencapaian penghayatan kita akan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka persiapan fikriyah gitu, persiapan ilmu tentang bulan istimewa Ramadan menjadi penting. Yang ketiga saya kira persiapan fisik ya. Karena ibadah itu kan terbagi, ada yang ibadah maliyah, ada ibadah harta, tapi ada ibadah jasadiyah yang bersifat fisik, termasuk puasa. Puasa kan harus mengandalkan ibadah yang kemudian kita dilatih oleh Allah untuk tidak makan dan minum dengan durasi tertentu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka kalau tidak kita latih dengan puasa-puasa sunnah selama bulan Sya'ban ini, tentunya kita kaget di awal satu Ramadan gitu, di sore hari itu saat-saat kritis, bukannya kenikmatan puasa yang kita dapatkan, tetapi kemudian penyakit-penyakit yang kemudian bertentangan dengan bagaimana kita harus menjaga makanan kita, puasa kita menjadi kemudian terganggu. Maka persiapan fisik menjadi penting, sehingga Ramadan yang kita kita harusnya memaksimalkan segala peribadatan, baik itu hablum minanas. Kalau fisik kita kemudian kuat juga maksimal nanti, sholat malamnya jadi kuat gitu ya, kemudian puasanya juga kuat, tarawehnya juga kuat. Itu kan memerlukan persiapan fisik yang tidak sebentar. Maka Sya'ban ini menjadi sesuatu yang penting untuk mempersiapkan diri. Ada para ulama mengatakan persiapan fisik itu juga termasuk bagaimana kita membersihkan diri kita, kemudian membersihkan tempat ibadah kita, masjid-masjid kita, musola kita, sehingga kondusiflah tempat ibadah kita, surau, masjid kita untuk memuliakan dan mengisi Ramadan dengan amalan-amalan istimewa. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah persiapan harta. Bagaimana kemudian harta ini juga penting ya, namanya ada ibadah maliyah, ibadah yang memerlukan harta. Bagaimana kita perlu berbuka, perlu sahur, kemudian perlu nanti membantu orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan buka dan sahur mereka. Kita memperbanyak sedekah di bulan ini gitu ya. Bahkan dianjurkan di bulan Sya'ban itu kita bayar zakat mal gitu, infak sedekah, agar apa?
agar nanti orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi ketika memasuki bulan Ramadan itu tidak bersedih, mereka punya bekal yang cukup untuk maksimal beribadah kemudian memuliakan bulan suci Ramadan. Yang tidak kalah penting ini juga menjadi salah satu menjadi kunci kesuksesan Ramadan kita adalah persiapan kita untuk punya planning mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram dengan baik, kira-kira punya target peningkatan diri secara rohani lah. Bagaimana kemudian kita planning ya, 10 hari pertama melakukan apa, 10 hari kedua melakukan apa, di 10 hari terakhir melakukan apa, kita planning khatam Al-Quran berapa kali ya, tarawehnya di mana, kemudian tahajud, kemudian kita iktikaf, bagaimana kita punya program membantu orang-orang untuk buka puasa, sahur bareng dan sebagainya. Ini kalau nggak punya target peningkatan diri, nggak punya planning kegiatan-kegiatan Ramadan, juga kita akan menjalaninya biasa-biasa saja sehingga Ramadannya berlalu, bulannya saja yang Ramadan tapi hati kita tidak terramadankan. Itulah yang menurut saya menarik. Bahkan para ulama kalau masuki bulan Ramadan itu kira-kira mengatakan 11 bulan silahkan Anda mencari rezeki, tetapi 1 bulan ini, 11 bulan saya kira sudah cukup kata para ulama, dan 11 bulan ini benar-benar ini bulannya Allah, bulan yang kemudian kita maksimalkan untuk meningkatkan kualitas rohani kita, bulan yang agung, yang istimewa, bulan menawarkan rahmat, maghfirah maupun itqu minan nar, sehingga kita isi dengan sesuatu yang maksimal. Dengan persiapan yang 5 ini saya kira, apakah itu persiapan rohani, persiapan ilmu, persiapan fisik, persiapan harta maupun persiapan kegiatan Ramadan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini sahabat-sahabatku kita bisa isi dengan amalan yang istimewa dan bisa menjadi Ramadan terbaik yang kita bisa persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kami kesempatan untuk ketemu bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan juga menghampiri kami sehingga kami bertemu dengan Ramadan, dan mudah-mudahan amal apapun yang nanti kami lakukan untuk memuliakan Ramadan adalah amal-amal yang Engkau terima dan Engkau ridhoi. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali di bulan agung, bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.